pagi. Selamat pagi untuk adik-adik kelas AK, termasuk kelas AK 1, karena kelas AK 2 ini udah di gereja. Tapi gak apa-apa, kelas AK 1 tetap YouTube, kita tetap memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Ci mau nanya, apa kabarnya kelas AK 1? Coba apa kabarnya? Pastinya yes, istimewa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi dan nari-nari terlebih dahulu. Ci akan kasih satu lagu. Pasti adik-adik tahu lagunya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Nah adik-adik, kita mari berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dan nari sama-sama. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah dengan doa pembukaan. Adik-adik boleh tetap berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mengikuti IHMPO online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami masing-masing untuk siap mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati Cipriska yang akan mengajar di kelas AK 1 dan Enciwelo yang akan mengajar di kelas AK 2. Kiranya firman yang mereka berikan bisa kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, untuk lagu pembukaan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 337, bait pertama, Kami Sebagai Anak-anak. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Terima kasih banyak atas berkat dan
kita akan membacakan Mazmur Pujian. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Nah, kalau udah disiapkan Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Adik El. Silakan Adik El. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur Pujian kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, sekarang kita memasuki pelayanan firman Tuhan kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini, para anak-anak, adik-adik AK1, untuk melaksanakan ibadah IHMPA. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua agar apa yang telah kami dengarkan, apa yang menjadi pesan-Mu dapat kami terima dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 8. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 8 yang berkata, Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Engkaulah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.
Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita dari 2 Samuel 9 ayat 1-8. Lalu tadi kita sudah menyaksikan video singkat yang bercerita tentang Daud dan Yonatan. Apa kaitannya video tadi, Daud dan Yonatan, dengan pembacaan kita pada hari ini? Jadi Daud dan Yonatan itu adalah sepasang sahabat. Ayahnya Yonatan itu adalah raja sebelum Daud, yaitu Raja Saul. Nah, saat Raja Saul itu masih bertahta, Daud dan Yonatan itu sudah mengikat perjanjian saling mengasihi sebagai sahabat. Seperti yang adik-adik pasti punya sahabat kan, entah di sekolah, entah di sekitar rumah, sahabat yang sangat karib. Nah, itulah Daud dan Yonatan. Nah, kalau adik-adik mau membacanya itu, kisah Daud dan Yonatan itu ada di 1 Samuel 18. Nah, siapakah Yonatan itu? Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul yang memerintah sebelum Daud. Nah, Raja Saul itu digantikan oleh Daud, dan ya digantikannya itu, sebelum digantikan tuh mereka sempat berantem sedikit lah antara Raja Saul dan Daud. Nah, Mefiboset ini adalah seorang keturunan Yonatan atau anaknya Yonatan gitu kan. Nah, kalau kita lihat di ayat 1 masih ada Raja Daud berkata, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Jadi Raja Daud ini tetap mengasihi Yonatan dan keturunannya, dan secara tidak langsung Raja Saul, meski mereka sempat ada ketidakcocokan, ada
Raja Saul tuh sempat membenci Daud, dan itu sempat menimbulkan peperangan gitu kan. Nah, itu yang menjadikan orang-orang tuh bingung kenapa dia mencari keturunan dari Saul, yaitu cucunya, yaitu Mephiboset. Nah, adapun keluarga Saul itu mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Nah, ya Ziba ini bertemu dengan Daud, lalu ditanya, siapakah tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Adik tuh lihat tuh, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah, bukan kasih dari seorang Daud, tapi kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jadi anaknya Yonatan itu cacat kaki dan dia tinggal di Lodebar. Nah, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset dari Lodebar untuk menghadap dia. Dan berkatalah Daud, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kepadamu kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu dia memanggil Ziba. Ziba itu hamba dari Raja Saul, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Mungkin adik-adik bingung ya, kenapa sih namanya Daud dan Yonatan itu kan sempat, walaupun mereka sudah mengaku sebagai sahabat, mereka tuh sempat berpisah karena ada peperangan di antara Raja Saul dan Raja Daud. Nah, Daud dan Yonatan itu, meski waktu itu Saul membenci Daud dan Yonatan itu tetap saling berkomunikasi. Mereka tuh saling menguatkan, saling mengasihi, walaupun ayahnya sendiri, ayah dari Yonatan sendiri itu tidak menyukai Daud waktu itu ya. Dan mereka itu tetap saling mengasihi. Begitu juga dengan Daud. Daud itu sempat dikejar-kejar oleh Raja Saul, sempat dalam pelarian itu dia dikejar Raja Saul, dan tapi meski demikian dia tuh tidak memiliki dendam, tidak memiliki kebencian terhadap Raja Saul dan Yonatan serta keturunannya. Adik-adik bisa lihat itu di situ dia bilang di ayat 9 dia bilang kalau segala sesuatu yang milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan kuberikan kepada Mephiboset. Nah, adik-adik kalau tahu ya, zaman dulu itu ketika seseorang kalah perang, maka segala miliknya, baik itu tanah, baik itu harta, baik itu rumah, itu diambil oleh pemenang. Dan waktu itu Saul adalah pihak yang kalah. Makanya secara normalnya waktu itu adalah segala yang dimiliki oleh Saul dan keturunannya itu menjadi milik Daud. Nah, tapi karena kasih sayang Raja Daud kepada Yonatan, kepada keturunannya, dia mengembalikan semuanya itu kepada Mephiboset. Dan disebutkan, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi zaman dulu itu makan dengan raja itu adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi yang diberikan kepada seseorang. Jadi cucu Saul, anak Yonatan, Mephiboset itu diberikan kehormatan untuk makan di dalam satu meja bersama dengan Raja Daud itu sendiri. Meski dulu kakeknya Raja Saul itu sempat berseteru dengan Raja Daud. Nah, itu menunjukkan betapa besar hati Raja Daud kepada keturunan dari Raja Saul yang sempat membenci dia. Kenapa demikian, adik-adik? Kenapa sih Raja Daud itu bisa begitu? Dia melakukannya, maksudnya dia mengasihi
mengasihi Mephiboset, mengasihi Yonatan yang merupakan keturunan dari Raja Saul itu karena dia sudah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi selama dalam pengejaran, selama dalam kisah hidupnya sejak dia dipilih oleh Samuel, kemudian bukan dipilih oleh Samuel ya, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel berikutnya, lalu segala macam tantangan, terus dia sempat dikejar oleh Saul, ada perang dan segala macam, dia selalu dikasihi oleh Tuhan Allah. Dia merasakan kasih dan penyertaan Tuhan Allah. Dan yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan, karena Allah sudah mengasihi dia, maka dia akan menunjukkan kepada orang lain kasih dari Allah. Seperti yang kita lihat di ayat 3 itu, dia mengatakan, tidak ada lagi kah orang yang tinggal dari keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Bukan kasih dari Raja Daud, tapi kasih dari Allah. Teman-teman, adik-adik semua pasti pernah punya teman, punya sahabat yang baik di sekolah, baik di rumah gitu kan. Kita tuh harus membagikan kasih kepada mereka karena seperti yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Tapi tidak cuman kepada sahabat kita, teman orang yang baik kepada kita juga harus mengasihi orang yang sudah berbuat tidak menyenangkan hati kita. Misalnya nih ada nih di sekolah, mungkin adik-adik di SD itu ada temannya usil banget, suka banget gangguin adik-adik. Nah kalau kita mau, karena kesel ya, kita mau balas dendam itu kayak oke, aku mau usilin balik dia. Enggak, jangan gitu adik-adik. Nah seperti yang kita harus mencontoh seperti yang dilakukan Raja Daud. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena walaupun Raja Saul sempat membenci dia tetap menghormati dan menghargai keturunannya. Yonatan, Mephiboset itu menunjukkan kalau dia itu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dari dia. Nah adik-adik, dia itu nggak melakukan tipu muslihat. Raja Daud tidak melakukan tipu muslihat, tapi dia ingin menunjukkan kebaikan hatinya kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya, yaitu Yonatan dan keturunannya, dan kepada keturunan orang-orang yang pernah tidak menyukai dia, yaitu Raja Saul. Nah adik-adik, seperti yang Ci bilang tadi, kita tetap harus mengasihi sesama kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kasihi. Cuman tidak hanya sahabat, kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita atau tidak menyukai kita. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mengajarkan kepada kita kasih itu tidak hanya kepada orang yang mengasihi kita, orang yang baik kepada kita gitu kan. Dia mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu maksudnya apa sih adik-adik? Apa sih maksudnya kasihilah sesamamu gitu kan? Kalau kasihilah sesamamu manusia, orang-orang yang baik kepada kita mungkin lebih mudah ya. Tapi gimana sih rasanya mengasihi orang yang tidak menyukai kita gitu kan? Untuk itu, untuk membantu kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk membagikan kasih yang sudah Tuhan diberikan kepada kita, karena kita sudah merasakan kasih dari Tuhan, kita juga harus membagikannya kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah itu salah satunya tadi yang seperti yang Ci bilang, kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Gimana caranya? Mungkin adik-adik, aduh Ci susah banget baik ke orang-orang yang usil sama aku gitu kan. Nah untuk itu, kalau
kita tetap harus meminta pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik setiap hari harus berdoa untuk meminta Tuhan selalu menyertai adik-adik untuk melaksanakan yang terbaik menurut perintah Tuhan Allah kita. Demikian adik-adik, tetaplah mengasihi sesama kita seperti Daud mengasihi Yonatan dan keturunannya. Karena dia sudah merasakan kasih setia Allah, kasih penyertaan Allah di kehidupannya, dan dia ingin membagikannya kepada orang-orang di sekitar dia meskipun orang itu tidak menyukai dia. Itu adik-adik harus lakukan. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas kita pada pagi hari ini. Aktivitas kita pada pagi hari ini adik-adik bisa lihat di layar laptop atau TV adik-adik. Ada sebuah gambar dan tulisan. Nah, adik-adik bisa isi lembar aktivitas melakukan kebaikan. Yang pertama itu, tuliskan tindakan baik apa yang adik-adik lihat dari gambar yang ada di bawah ini. Nomor 1 dan nomor 2 adik-adik tulis ya, apa sifat kebaikan apa yang ada di gambar itu. Yang kedua, adik-adik bisa warnai kalimat di bawah ini yang tulisannya mau melakukan kebaikan. Adik-adik bisa warnai. Nah, kalau gambar yang di layar TV atau HP adik-adik kurang besar, nanti Enci akan kirim di grup orang tua supaya adik-adik bisa print. Adik-adik bisa kerjakan, bisa tuliskan, dan bisa warnai. Setelah adik-adik warnai, Enci minta tolong untuk foto untuk kirim di grup orang tua atau kirim ke Enci Agatha. Oke adik-adik, sekian aktivitas kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyikan Kidung Cirea 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini, kami boleh berkumpul dalam IHMP online untuk memuji dan memuliakan namamu yang maha kudus. Tuhan,
Berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini. Berikanlah kepada kami semua kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati mereka agar mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatlah Encik dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada Encik dan Engku, agar senantiasa sehat selalu dan selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar adik-adik dapat mengikuti pembelajaran di tempat adik-adik menuntut ilmu untuk meraih cita-cita yang adik-adik inginkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau sembuhkanlah segala sakit penyakit dari tubuh adik-adik agar dapat sehat dan pulih kembali. Berkatilah obat yang adik-adik minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang merawat adik-adik agar para perawat sungguh-sungguh merawat adik-adik dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar jadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan bagi presiden kami, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan kepala desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami, GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami, Ibu Pendeta Marlene Yosef di dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan, panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu cara menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita berdiri,
Mari kita bersama-sama berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Jesslyn. Silakan adik Jesslyn. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA tanggal 16 Oktober 2022. Yang pertama, ibadah kelas AK1 melalui YouTube jam 9 dan untuk AK2 offline di gereja pada pukul 8. Latihan paduan suara pada hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Ucapan terima kasih untuk adik-adik yang bertugas, yaitu kepada adik El dan adik Jesslyn. Tuhan Yesus memberkati. Tugas untuk tanggal 23 Oktober. Doa pembukaan oleh Heldi, Mazmur adik Luka, doa persembahan adik Afiel. Permintaan nilai agama untuk anak. Sesuai kesepakatan dengan Komisi Teologi, poin penilaian yang dilakukan antara lain kehadiran anak layan di IHMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan. Keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan Pelekat PA selain paduan suara. Keaktifan dalam paduan suara. Adik-adik, terima kasih. Itulah Warta PA pada minggu ini. Adik-adik, mari kita bernyanyi Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, pergilah, jadilah teladan bagi sesamamu dalam perkataan dan perbuatan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan dalam menolong dan melayani sesama. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu pada ibadah minggu pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkanlah kami seperti Raja Daud yang tidak membenci dan mendendam terhadap keluarga Saul. Mau dan dapat menyatakan kasih sayang Tuhan kepada sesama, khususnya kepada teman yang tidak suka dengan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.